Yang pertama kali dihajar membabi buta itu saya. Kurangnya lapangan kerja di Indonesia membuat cukup banyak pekerja Indonesia yang terpaksa harus ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Dan Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN yang mengirim TKI dan TKW-nya dengan jumlah yang cukup besar. Akan tetapi tidak sedikit dari tenaga kerja yang dikirim itu menjadi korban perdagangan orang, perdagangan manusia. Tentu saja hal ini melanggar hak asasi manusia dan merendahkan martabatnya. Dan dampak negatif dari tindak pidana perdagangan orang itu tentu saja banyak sekali, dari kekerasan fisik ya, dampak psikologis dan tentu saja dampak finansial. Dan cukup banyak dari para korban ini adalah kaum perempuan. Insight with Desi Anwar kali ini akan bertemu dengan seorang penyintas ya tindak pidana perdagangan orang. Kita akan mendengarkan langsung pengalamannya dan juga upaya untuk menolongnya dan memulangkannya kembali ke tanah air. Bersama saya, Desi Anwar. Novi merupakan seorang penyintas perdagangan orang yang berhasil pulang ke tanah air dan menata hidupnya kembali secara perlahan. Dengan skill yang ia punya, Novi memilih mempelajari ilmu tata rias dan berambisi untuk menjadi seorang makeup artist. Novi berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat atas perintah Presiden Joko Widodo usai video permintaan tolongnya viral di media sosial. Walau kini sudah kembali tinggal di rumahnya, Novi masih belum bisa hidup tenang akibat trauma yang dideritanya. Kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO masuk ke dalam kejahatan yang bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan juga melanggar hak asasi manusia atau HAM. Praktik perdagangan orang juga masuk ke dalam kejahatan berkategori transnational crime atau kejahatan internasional yang praktiknya seringkali melibatkan sindikat dan korban yang berasal dari banyak negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang sampai saat ini masih memiliki sejumlah kasus yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yang korbannya tersebar dari berbagai daerah dengan sejumlah motif. Menurut data yang dimiliki oleh Subdirektorat 5 Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, tercatat jumlah keseluruhan korban mencapai lebih dari 4.000 orang sepanjang periode 2022 hingga awal tahun 2024. Para korban TPPO ini mayoritas menjadi korban dengan motif sebagai pekerja migran non-prosedural seperti asisten rumah tangga dan juga operator online scam, serta ada juga yang masuk ke dalam kategori penjualan bayi dan juga eksploitasi seksual. Beberapa negara tujuannya adalah Timur Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Disampaikan oleh Kasubdit 5 Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, mengatakan mayoritas korban perdagangan orang di Indonesia adalah kaum perempuan. Memang kalau mayoritas itu korbannya itu adalah sebenarnya adalah perempuan ya. Modus PMI eksploitasi non prosedural yang sebagai scam, rata-rata korbannya usia antara 20 sampai 30. Korban 30 dan itu korban itu sampai itu ada orang berpendidikan. Tak jauh berbeda dengan penindakan yang dilakukan oleh Barreskrim Polri, mitra kerja Polri dari Kementerian Luar Negeri di bawah Direktorat Perlindungan WNI juga menangani kasus TPPO. Disampaikan oleh Kasubdit Kawasan Asia Tenggara Direktorat Perlindungan WNI, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Rina Komaria kepada CNN Indonesia, bahwa sejak tahun 2020 hingga 2023, dilaporkan ada lebih dari 2.000 kasus online scamming dengan 800 kasus diantaranya merupakan perdagangan orang. Adapun modus yang dilakukan oleh para pelaku TPPO melalui motif online scamming adalah dengan membuka lowongan pekerjaan di luar negeri dengan tawaran gaji dan fasilitas yang menggiurkan dan menjanjikan. Rina menjelaskan, pihak dari Kementerian Luar Negeri tentunya juga memberikan perlindungan hingga pendampingan baik secara kesehatan, psikologis, dan juga hukum
Bagi warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak perdagangan orang yang juga terjadi di banyak negara di ASEAN seperti Myanmar, Kamboja, dan juga Filipina. Bentuk pendampingan dari Kementerian Luar Negeri, kita tuh all out ya Mbak dalam perlindungan WNI kita yang ada di luar negeri. Biasanya kalau ada korban datang ke perwakilan, maka yang pertama dilakukan adalah melihat apa kebutuhannya. Apakah dia misalnya sakit, kalau sakit langsung kita lakukan pemeriksaan kesehatan shelter, yang kita upayakan untuk bisa tinggal di shelter. Peran serta keluarga, lembaga hingga komunitas pendidikan diharapkan bisa menjadi pencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang menggunakan modus lowongan pekerjaan dengan kedok praktik online scamming yang dilakukan oleh banyak pelaku dari berbagai negara. Tim Liputan, CNN, Indonesia. Halo Desi, apa kabar? Ibu Lia, apa kabar? Kita sekarang sudah bersama Ibu Yulianita Natalegawa, Ibu Lia ya, dari IOM, International Organization for Migration. Ini sebuah organisasi yang memang dalam hal ini membantu ya, khususnya dalam tindak pidana perdagangan orang, seperti memulangkannya dan juga untuk ya kalau bisa mencegahnya ya. Nah, Bu Lia, ini kita sebenarnya kan dalam rangka Hari Perempuan juga ya. Saya mau karena saya lihat itu yang sering menjadi korban perdagangan orang itu kan kaum perempuan. Kebanyakan begitu. Ya, mungkin bisa cerita sedikit ya sebelum kita bertemu dengan seorang penyintas yang memang juga dibantu oleh IOM untuk pulang kembali ke tanah air. Mengenai situasi perdagangan orang bukan saja di Indonesia tapi secara keseluruhan khususnya di kawasan ini. Kalau di kawasan ini memang kita banyak sekali korban-korban trafficking atau perdagangan orang. Khususnya saat ini kita sedang sangat tren dengan online scamming yang sudah terjadi dalam 2-3 tahun terakhir. Tentu Indonesia juga terkena dampak akan hal ini. Penyintas yang akan kita temui hari ini adalah salah satu yang survivor atau penyintas daripada korban online scamming. Tapi secara keseluruhan kalau kita bicara agak mundur lagi dari tahun 2005 sampai 2023, IOM sudah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan juga dukungan-dukungan lain untuk kira-kira hampir 9.700 lebih korban trafficking. Ya, ini dalam rentang waktu 18 tahun hampir. 18 tahun. Ya, yang mana 67% itu wanita, 6.500 kira-kira, dan sisanya 33% juga laki-laki dari sektor-sektor yang berbeda-beda. Iya. Nah, Bu Lia, kita kan tahu ya banyak sekali kita mengirim TKI, TKW dan itu sudah biasa ya ke negara-negara tetangga, ke Timur Tengah, ke Hong Kong dan lain sebagainya. Tapi yang membedakan ya antara yang buruh migran keluar negeri mencari pekerjaan dan akhirnya yang masuk ke dalam jaringan perdagangan orang itu apa yang membedakannya? Menurut saya pertama-tama resmi dan tidak resminya mereka. Kita di sini perlu memastikan bahwa mereka tersosialisasi dengan sistem resmi atau yang dianggap ilegal. Nah, karena dengan dasar itu mereka juga bisa mengetahui bahwa mereka harus terdata di KBRI, terdata di pemerintah, juga terdata di badan non pemerintah seperti BP2, MI yang akan memberikan perlindungan yang bisa diberikan di luar daripada PWNI, Direktorat di Perlindungan Warga Negara Indonesia di Kemlu. Jadi hal ini adalah mungkin yang basicnya ya, dasarnya pemahaman di mana mereka harus mengerti adanya resiko perdagangan orang di luar sana yang tidak kecil. Dan tambah ke sini itu kan tambah semakin besar. Karena targetnya itu sekarang adalah orang-orang yang latar belakangnya agak berbeda dengan tradisional modus dulu ya. Kalau sekarang itu kan yang dicari yang
sangat teknologi Iya, savvy, yang biasa yang dengan mengerti, menggunakan gadget. multilingual. Jadi Bisa berbahasa Inggris jadi dan juga mereka paham melihatnya ya itu teknologi. target-targetnya itu justru mereka-mereka ini. Dan ini semakin besar ya, semakin Iya. lama semakin meningkat It's ya. almost enforced criminality jadi. Enforced criminality ini mungkin beberapa tahun terakhir kalau Iya, begitu ya, yang betul, online betul sekali. scamming ini juga harus Iya. sesuatu yang harus kita ini jadi Iya. concern ya, pemerintah Iya, juga betul, menjadi betul. concern. Dan ini merupakan jaringan yang sifatnya internasional kan ya? Ya, betul sekali. Karena target daripada perekrut ini ingin agar yang direkrut dari Indonesia itu mentargetkan warga negara Indonesia, ditambah dengan tentu warga negara lain yang ditentukan oleh mereka. Jadi mereka pun dalam mencoba mengundang atau mengajak yang lain itu dengan bahasa Indonesia. Jadi cukup legitimate dilihat dari yang Jadi ini mendengarkan. sindikat internasional Betul dengan sekali. memfokuskan negara-negara ya salah satunya Indonesia, makanya orang-orang Indonesia direkrut supaya bisa Betul. membantu dalam melakukan online scamming. Wah, Betul. ini penipuan Penipuan. taraf internasional Betul yang sekali. akhirnya juga ya memperdagangkan orang. Iya, betul sekali. Ya, memperlakukannya dengan tidak baik. Mungkin Bu Lia kita ketemu Novi Boleh sekarang? kita ke rumahnya Novi. Ya. Novi sudah menunggu kita di sana. Halo, ini Mbak dia Desi, Novi. ya, Ibu. Selamat Ya, siang. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Iya, terima kasih banyak. Ini kita sudah diundang ke rumahnya Mbak Novi. Ya, jadi kelihatannya cantik sekali katanya. Makasih. Terus sekarang punya skill baru ya, Mbak Lia, betul. Bu Lia ya katanya Iya. makeup artist ya. Ya, Betul sekali. lagi belajar. Belajar Ya, ya. ya. Belajar Oke. lagi. Ya kalau ini kita ini duduk mau wawancara. Siap. Ya. Dalam? Ya, Jadi ke dalam ya. Ya. Kita ikut aja. Jadi dia orang Chinese Malaysia kan. You sadar tak? You bukan di Thailand, dia bilang. You buka punya apa maps nah. Look your GPS, dia bilang. Myanmar, langsung dong. Myanmar. Ya, kita berada di rumah Mbak Novi di Cimahi, dan Mbak Novi, saya dan Bu Lia juga ya, kita sangat berterima kasih diundang bertemu, dan juga Mbak Novi ini bersedia untuk berbagi pengalaman bagi kita, dan memang ini tidak banyak ya, Bu Lia ya, yang penyintas perdagangan orang mau berbagi, dan menurut saya ini penting yang pesan dan pengalaman yang nanti Mbak Novi akan sampaikan buat kita juga supaya tahu ya, bagaimana mencegahnya dan juga memberikan edukasi supaya tidak terjadi ya. Tapi bisa cerita, tadi sedikit Bu Lia mengatakan bahwa Mbak Novi sempat pergi ke Thailand ya untuk mencari pekerjaan. Tapi sebelumnya itu kira-kira dari Mbak Novinya sendiri, apa yang membuat Mbak Novi mau meninggalkan tanah air dan mendapatkan pekerjaannya itu bagaimana? Apa kira-kira yang didengar mengenai pekerjaan ini dan persiapan yang dilakukan? Silakan, Mbak. Awalnya kan nggak, saya kan single parents nih, nggak maulah maksudnya kalau kerja mesti ninggalin anak sematawayang saya jauh gitu. Terus di sini di tanah air sangat sulit ya. Mendapatkan pekerjaan, apalagi dengan persyaratan biasanya di sini usia maksimal 27-30 tahun kan, sedangkan usia saya sudah lewat, jadi susah sekali dapat pekerjaan di Indonesia. Akhirnya saya dapat tawaran katanya jadi customer service gitu di Thailand. Akhirnya saya mau, saya tanya kontraknya berapa lama. Jadi senior dulu waktu di kampus gitu. Harusnya dia yang berangkat, yang ditawarin tuh dia. Cuma dia nggak mau karena harus ninggalin anak istrinya gitu. Akhirnya ditawarkan kepada saya, sedangkan saya kan istilahnya udah nekat aja deh gitu. Di sini susah, udah saya mau berangkat gitu.
Dan disebut nggak nama perusahaannya apa dan jenis pekerjaannya serta apa-apa saja yang Kalau nama menjadi tugas? perusahaan itu tiap ditanya tuh nanti baca aja ini file PDF-nya nih di kontrak kerjanya, dia bilang. Ya saya sempat terima gitu kontrak baca gitu kontrak kerja itu, dan ya nggak ngerti ya kanji Chinese gitu, saya kan dalam nggak bisa. bahasa Mandarin. Ya gitu. Jadi nama perusahaannya kanji Chinese, kalau yang pas kontraknya itu memang dia pakai bahasa Inggris gitu segala macam. Ya, jadi saya ya udah oke lah gitu. Saya pikir ya nggak penting lah nama perusahaannya apa. Tapi yang dalam jadi bayangan isi seperti kontraknya, apa kira-kira pekerjaan yang ya, akan pekerjaan customer diberikan? service online aja. Jadi kamu cuma paling nge-handle customer by phone online aja gitu, disediain komputer gitu sama handphone, cuma gitu aja kerjanya, kok simple katanya. Ngerti kan bisa komputer ya, bahasa Inggris ya bisa, saya bilang komputer bisa, bahasa Inggris bisa lah dikit-dikit gitu. Ya udah langsung suruh bikin paspor, mereka yang istilahnya bayar biaya untuk paspor gitu, karena paspor saya yang lama udah mati kan gitu, jadi bikin baru. Terus ya udah bikin paspor, suruh berangkat ke Bekasi tuh, berangkat ke Bekasi, kita semalam di sana, besoknya langsung berangkat terbang ke Thailand. Memang tujuannya Thailand di Don Muang gitu, gitu. Cuma ya setelah dari situ ternyata bukan di Thailand, dibawa ke Siapa yang Myanmar. waktu itu menemui Novi, dan Novi waktu itu sendiri atau ada? Enggak, bertiga. Bertiga. Saya, Theodora Mayang, sama Iwan Rohandi gitu. Dia berangkat bertiga, dan memang kita tuh diberangkatkannya memang agak aneh tuh, nggak sekaligus banyak atau sendiri-sendiri gitu Mbak, tapi 3-4 orang. Di situ udah agak kenapa ya harus 3-4 orang, di situ sebenarnya bertanya-tanya gitu. Terus kemudian mulai agak anehnya juga waktu begitu tiba di Don Muang itu, kenapa perjalanannya jauh sekali, maksudnya hitungan jam tuh 8-9 jam perjalanan. Naik SUV gitu, kendaraan apa ya dia, saya lupa sih kalau Jadi map kendaraan gitu. darat ya? Kendaraan darat, perjalanan darat 9 jam tuh, 8-9 jam. Terus kita sempat ngelewatin beberapa checkpoint juga, katanya memang udah dikasih tahu tuh nanti ngelewatin 3-5 checkpoint, cuma kita cuma 3 gitu kan. Wah, yang meriksanya kok gini, agak serem juga gitu kan, tentara-tentara gitu. Udah gitu ya akhirnya sampai di tujuan, ganti kendaraan lagi, ganti driver juga. Nah di sini gimana? Udah mulai rasa aneh ya? Iya, Takut mulai ya? agak aneh. Udah gitu dia memang bukan orang Thailand atau apa, memang kelihatan dia ciri-ciri fisiknya tuh Beda, orang iya, Chinese gitu. Tapi nggak ada komunikasi? Enggak, dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi Saya kamu aja nanya-nanya, kalian nanya-nanya nggak? No, dia selalu no. Terus dia ngambilin tas-tas kita tuh, barang bawaan kita, dia masukin ke belakangnya. Double cabin kan mobilnya, yang ganti itu naik double cabin. Udah gitu dia juga nggak ngobrol sama sekali. Cuma yang mulai curiga lagi, kok tadi di highway selama perjalanan sekarang jadi tiba-tiba lewat ladang jagung gitu. Ladang jagung sama tebu. Memang wah, jadi off-road gini gambar. Kayak jalannya kita mau dibawa kemana gitu. Nyampe lagi di satu lokasi lagi, ngeliat tas kita tiba-tiba dibawain kayak sama kuli panggul gitu, banyak, diarahin gitu, cepet-cepet, disuruh cepet gitu ya. Dari gesturnya pas ngeliat, kok sungai? Udah gitu dari seberang, karena lebar sungainya tuh nggak terlalu lebar ya, jadi kelihatan ke seberang tuh udah banyak tentara gitu, pakai baju loreng, bawa senjata laras panjang. Udah, kita mau... Udah ngeh belum bawa, bukan di Thailand lagi? Enggak, itu masih belum ngeh, bukan mau dibawa ke Myanmar tuh. Kita tuh tahu ada di Myanmar tuh 3 hari setelah di Myanmar. Itu baru tahu karena leader tim yang ngasih tahu pun. Jadi dia orang Chinese Malaysia kan. You sadar tak? You bukan di Thailand, dia bilang. You buka punya maps, nah. Look your GPS, dia bilang. Myanmar, langsung dong. Myanmar. Saya mikirkan perasaan dari 2019 Myanmar ini sedang konflik gitu. Iya. Sudahlah, bingung di situ. Kalau disiksa tuh nggak dibawa ke ruangan lain, Mbak. Oh, iya. Jadi memang kita semua yang lagi kerja tuh harus menyaksikan. Pakai apa mereka? Pakai alat? Iya, pakai pipa besi. Terus ada juga pipa paralon, rotan.
alat setrum. Oke, coba ini udah di Myanmar. Nah, habis itu apa? Dibawa kemana? Terus perusahaan apa atau pekerjaannya apa? Ada instruksi dan ada jam kerja dan lain sebagainya. Iya, Terus iya. tidurnya di mana? Mungkin Tidur. Novi. Jadi Dan begitu baru wah ini bukan Thailand, ini udah mulai Iya, ya ada mulai perasaan was-was. was-was. Sebenarnya waktu sejak begitu nyebrang sungai itu kan tadi di pinggir sungai itu, nyebrang sungai, udah ngadepin orang-orang dengan senjata itu ya, bahasanya juga beda. Walaupun saya nggak bisa bahasa Thailand, istilahnya kan film Thailand tuh sering di mana-mana ya, bahasanya beda, bukan bahasa Thailand, Bu. Gitu, jadi ini bahasa apa gitu, bingung. Terus saya Mayang tuh, gue yakin ini bahasanya beda banget, bukan Thailand, dia bilang. Ya udahlah, gimana lagi gitu kan. Terus nunggu, nggak berapa lama, kita naik lagi mobil double cabin, tapi itu memang drivernya itu tentara itu, bawa laras panjang, di belakang juga di mobil itu ada Gatling gun kayak gitu. Ini mau dibawa kemana kok? Ngeri banget gitu, dikawalnya kayak yang awalnya mengerikan gitu, terus kayaknya nggak aman gitu kan. Begitu sampai di perusahaan, kita dicek kan karena Seperti apa perusahaannya waktu itu? Ada bangunan seperti apa? bangunannya luas sekali, banyak lahan kosong gitu, terus banyak tower-tower penjagaan juga gitu. Di setiap towernya tuh yaitu tentara itu bawa senjata laras panjang, terus dari jauh tuh kelihatan banyak sekali gedung semacam apartemen lah, kayak gitu. Banyak, itu gedung yang kantor yang mana gitu kan, kita bingung. Sampai akhirnya ya ada yang jemput kita, perwakilan dari perusahaan jemput kita naik mobil, ya udah diantrin kita, diantrin ke asrama tuh. Ada asrama. Ya Banyak isinya, banyak sekali gedungnya aja, ada banyak sekali dan bentuknya sama semua gitu. Oh, terus apa? Di briefing apa Di pekerjaan briefing, tugas? kita pikir kan karena baru sampai dikasih waktu istirahat, maksudnya sehari gitu. Ini enggak. Sekarang tidur, saya waktu itu sampai sore kan. Sekarang tidur, udah gitu nanti dibangunin langsung kerja. Jadi saya tuh waktu itu tidur cuma 2 jam baru tiba, udah dibangunin suruh langsung kerja ke kantor. Udah gitu, nih komputer masing-masing gitu. Belum curiga sih kita. Cuma terus dikasih handphone tuh suruh registrasi SIM card segala macam. Cuma yang kita bingung kok kartunya nomornya nomor Amerika gitu kan, kode areanya kan beda tuh, kode negaranya tuh. Bingung, udah gitu ya udahlah ikutin aja. Hari kedua mulai tuh galak banget, sering maki-maki apalah, marah-marah tuh. Kita udah kaget kan, kerja kok gini gitu, lu cepet apa segala macam. Jadi harus apa? Sorry, pakai komputer, harus ngapain dan harus nelpon siapa? Disuruh nyari nama untuk waktu itu masih 5 karakter, awal 5 karakter ya namanya. Terus harus punya marga juga, misalkan Vanessa Hong apa gitu, tapi harus marganya ya orang Chinese gitu. Udah gitu kenapa? Terus nah itu foto yang kita ambilin tuh di-upload di situ dengan nama bikin fake profile gitu kan. Saya Fake pikir profile, ini udah palsu mikir ini. Koko, saya nanya kan, Koko ini sebenarnya kerjanya apa? Udah yuk nanti juga tahu lah. Nah, akhirnya karena si leader saya ini punya kebiasaan kan kayaknya dia stres, mabuk setiap hari tuh, setiap mabuk itu dia akhirnya ngomong lah, terungkap. You tuh kerja di sini jadi penipu. Wow. Penipu, online scamming. Ya, online scammer. Cuma kita bukan yang love scam ya. Kan maksudnya nominal uang yang harus masuk gitu, minimal itu 10.000 US dollar. Nah, jadi modusnya apa? Modusnya kita ngajak kenalan memang, tapi bukan yang istilahnya terlihat bomb tertarik, gitu kan. bukan. Terus memang apa ya? Jadi supaya si laki-laki itu tertarik, tapi bukan kita istilahnya supaya dia tertarik, supaya kita kelihatan ingin jadi pacar dia atau enggak gitu. Tapi Bukan tujuannya gitu. apa akhirnya? Tapi tujuannya ya supaya menunjukkan nih kalau saya nih
seorang businesswoman yang sukses. Kenapa saya bisa kaya raya, jalan-jalan ke luar negeri, hidup saya mewah? Bikin penasaran dulu tuh. Tapi cuma dikasih waktu 3 hari kita chat. Nah, nanti dibikin penasaran, nanti kamu mau tahu nggak kenapa saya bisa sukses seperti ini? Saya melakukan investasi kripto. Oh. Gitu. Yang ditawarkan kripto. Kriptonya sendiri sebenarnya real kan. Cuma yaitu aplikasi semacam apa ya? Semacam PayPal, cuma dia namanya SafePal. Oke. Ya, Jadi itulah, palsu itu juga. yang palsu. Dibayar nggak tiap bulan? Enggak. Saya pribadi tidak menerima bayaran sama sekali. Dari bulan pertama? Dari sampai bulan pertama sampai. Tapi minta kan Mbak bayaran? Iya minta, cuma alasan saya tuh kalau nanyain hak saya itu tuh ya, gaji saya mana Max gitu ke manajer, langsung dia maki-maki, you tak perform lah, tak dapat klien, sudah dia bilang kayak gitu. Nggak dapat klien gimana, saya kan dapat nomor, perjanjiannya kan dapat nomor, saya dapat poin gitu. No, dia nggak mau invest katanya kayak gitu. Jadi you tak dapat. Sedangkan yang lain tuh kayaknya nggak apa-apa gitu, nggak yang sampai invest cuma dapat nomor. Aneh, saya juga agak aneh gitu diperlakukan. Kenapa kayak gini gitu? Ya udahlah sabar, sebulan pertama tuh sabar kan. 2 bulan, 3 bulan, tetap nggak nerima gaji. Tapi kerja jalan terus? Jalan harus jalan. Berapa jam per hari? Harus kerja terus, sehari 19 jam. 19 jam? Ya. Ada jam istirahat awalnya 1 jam, 2 kali ya jam istirahat awalnya 1 jam 1 jam, jadi masih bisa kadang curi-curi tidur. Terus berubah jadi setengah jam, berubah lagi jadi cuma 15 menit gitu. Jadi untuk waktu istirahat makan tuh singkat banget, kadang kita yang penting minum aja deh sama ngeregangin badan gitu, karena kan capek sekali gitu harus duduk tegak terus. Kayak gitu. Terus gimana? Udah mulai merasa? Udah mulai itu kan. Dan perlakuannya awalnya tenang, di sini istilahnya memang kerja capek, tapi nanti kalian di akhir tuh dapat bonusnya besar. Kita kan udah curiga, kita dapat gaji aja nggak? Udah gitu sempat melihat 2 minggu pertama kerja tuh ada yang disiksa. Itu udah mulai. Ya awalnya kok kenapa sih kerja nyetel musik dugem keras banget gitu kan? Ternyata jadi selama itu jadi kita tahu kalau udah mulai nyetel musik keras, musik dugem gitu, itu pasti ada yang mau disiksa. Gitu, ternyata benar. Itu tuh sampai darah di lantai itu bukan cuma bercak-bercak, memang ngalir gitu. Orang tuh kalau disiksa udah sampai hampir sekarat. Nah, itu tuh yang orang pertama yang disiksa itu kan orang Chinese. Kita nanya kenapa kok disiksanya sampai kayak gitu. Dibilangnya dulu dia manajer tapi dia korup. Kalau di sini hukumannya seperti itu untuk yang korup gitu, jahat banget. Oh ya kita mikir ya it's okay lah, mungkin layak dia dihukum seperti itu. Udah lama kelamaan ada yang istilahnya satu ruangan kerja sama kita juga kayak gitu. Dia perasaan gak ngapa-ngapain gitu dan performnya bagus, tiba-tiba ditarik, dipukulin gitu ya. Novi lihat sendiri? No, iya, kalau disiksa tuh nggak dibawa ke ruangan lain, Mbak. Oh, iya? Jadi memang kita semua yang lagi kerja tuh harus menyaksikan. Pakai apa mereka? Pakai alat? Iya, pakai pipa besi, terus ada juga pipa paralon, rotan, alat setrum. Alat setrumnya ukurannya beda-beda ya. Ada yang kotak kecil gini sampai kayak pukulan security tuh, yang besar banget, panjang, besar gitu. Itunya beda-beda kan voltasenya gitu nggak pandang bulu perempuan atau laki. Oh iya, perempuan juga? Iya. Takut dong Novi? Awalnya takut sampai akhirnya kesel gitu, maksudnya bisa aja saya ada di posisi itu gitu dengan kesalahan yang cuma nggak seberapalah kesalahannya gitu. Cuma pada akhirnya paling kesel tuh waktu ngelihat yang perempuan disiksa itu. Udah sempet bangun kan, maksudnya ya naluri kita lah ya ngelihat perempuan disiksa pengen nolong gitu, cuma ditarik sama yang lain. Kita kalah jumlah kalau ribut ya. Awalnya jumlahnya 20 orang jadinya 20 orang sama 50 orang gitu. Jadi kalau mau ngelawan juga anak-anak yang lain pada mikir gitu ya, mati konyol gitu dipikirnya kayak gitu. Makanya kita memutuskan karena sering ngelihat penyiksaan itu, kita minta pulang, minta tolong awalnya sama keluarga lah pasti ya, teman.
udah lapor ke sana sini. Oh, HP masih boleh dipakai untuk komunikasi Itu keluar seminggu ini? sekali, akhirnya seminggu sekali boleh kita akses handphone pribadi. Udah gitu minta tolong, tapi setiap udah chat selalu dihapus gitu. Udah gitu ternyata saya baru tahu kalau saya tuh Desember adik saya udah lapor. Adik saya udah lapor, saya suka cerita, tapi sama adik saya bukan sama orang tua gitu kan. Udah lapor. Tapi tanggapannya adik saya nangis gitu kan, tanggapannya Lapor dari ke siapa? ke KBRI dia bilang. Yang di Thailand? Di Yangon. Oh, di Yangon. Katanya itu kakak Mbak posisinya di mana? Di Myanmar. Ya Myanmar di mana? Miyawadi. Si bapak-bapak itu bilang Di KBRI? kemungkinannya sangat kecil untuk bisa keluar dari wilayah Miyawadi karena itu wilayah pusat konflik. Dia bilang agak bingung kalau evakuasi tidak mungkin, katanya. Ya nanti coba minta tolong pihak-pihak terkait yang lainnya. Akhirnya semua keluarga tuh yang di Indonesia gitu, keluarga kita semua lapor kemana-mana, tapi tunggu ya, sabar seminggu. Sabar ya, tunggu seminggu lagi. Sampai akhirnya kita awalnya 2 bulan di sana gitu, udah ingin pulang. Akhirnya kejebak 7 bulan kan, lama gitu. Jadi 7 bulan. Wah, udah nggak kuat, saya bilang. Saya nggak percaya lagi deh, ini bakal ditolong. Saya pikir kayak gitu kan. Siapa kita sih? Kehilangan 20 nyawa kayaknya kagak ngaruh deh sama yang di sana gitu. Di Indonesia. Ini harus viral, saya bilang. Ya udah, yuk bikin video gitu, saya ajakin ya. Yang lain ada yang mau tapi muka harus di-blur, soalnya harus dirubah. Saya bilang nggak akan viral video kayak gitu. Akhirnya saya diem-diem ya bikin video sendiri itu gitu. Pernyataan minta tolong dan ya singkat lah ngejelasin kondisinya di sana, karena itu bener-bener karena kamar juga sering dirazia kan Mbak. Jadi bener-bener curi-curi bikin video itu cuma bentar banget itu. Cuma ngejelasin kondisinya di sana seperti apa. Banyak penyiksaan, tidak dibayar upah kita. Udah gitu di luaran juga lagi perang gitu. Jadi di dalam ngedenger orang lagi disiksain, di luar kedengeran suara bom. Tiap hari bom, senapan. Jadi udah, wah kayaknya mah gak akan selamat gitu, mikir gitu. Akhirnya kita dibawa ke satu ruangan di kamar asrama itu. Yang pertama kali dihajar membabi buta itu saya. Waktu itu saya pertama kali dipukul pakai pipa besi, di borgol dulu sih, pakai pipa besi. Pipa besinya udah patah, saya dihajar pakai bambu. Siapa yang pertama kali datang untuk Bantu evakuasi. Ada sih pihak di sana, kita juga nggak boleh dokumentasiin waktu itu, kata takutnya hubungan diplomatis antar negara apa segala macam. Makanya itu operasi senyap. Yang jelas itu perintah dari Pak Jokowi langsung bahwa kita semua dievakuasi. Kita yang pertama kali dievakuasi di Miyawadi kayaknya. Kecuali negara lainnya banyak ya, kayak yang waktu itu Kamboja apa segala macam kan banyak yang digerebek apa. Kalau kita itu yang pertama kali, karena kebanyakan dibebaskannya oleh company itu pasti mereka tuh dibuang yang nggak tahu mau nyari apa yang mau nolong di mana gitu, cari sendiri. Kalau kita alhamdulillah dievakuasi Mbak. Gitu. Akhirnya Tapi evakuasi ke Thailand dulu atau ke Thailand dulu. Itu juga nggak nyangka lah kalau kita bakal dievakuasi. Karena kan istilahnya saya akhirnya kan ketahuan bikin video itu oleh perusahaan. Akhirnya disekap dulu. Kita semua tuh disekap. 10 orang lah dipisah-pisah sengaja. Saya yang kloter pertama disekap. Udah disekap 1 minggu. Dia nggak dikasih makan, nggak dikasih minum ya. Yang ngasih kita makan tuh justru yang ngejaga kita gitu, guardnya gitu, penjaga. Mereka diam-diam, terus akhirnya seminggu kemudian, saya kalau inget itu ya agak ini, seminggu kemudian diculik
3 orang. Saya satu-satunya perempuan yang diculik saat itu. Akhirnya kita dibawa ke satu ruangan di kamar asrama itu. Yang pertama kali dihajar membabi buta itu saya. Waktu itu saya pertama kali dipukul pakai pipa besi. Di borgol dulu sih. Pakai pipa besi. Pipa besinya udah patah. Saya dihajar pakai bambu. Bambunya tuh kan pecahan bambunya itu yang jadi rasanya kayak disilet-silet habis waktu itu tangan saya yang sebelah kiri itu. Udah gitu yang terakhir ya disetrum itu. Luar biasa sih itu. Cuma saya pikir karena saya yang dihajar habis-habisan tuh udah banyak bercak darah kan di lantai asrama tuh, saya pikir saya yang luka gitu. Saya periksa nggak ada yang luka, ternyata rekan saya yang istilahnya ininya dagingnya hilang gitu, keambil gitu waktu ngelindungin saya. Kayak gitu sih Mbak, tapi ya alhamdulillah lah bisa melalui itu semua gitu. Setelah disiksa, kami bertiga itu dibawa lagi ke sel hitam itu. Di sel hitam itu ukuran 2 meter kali 2,5 meter ya. Tidak ada toilet. Kita juga tiap dikirim makanan takut. Terus belum lagi memang kita kayaknya niatnya dihabisin di situ kali ya. Setelah masuk sel hitam tuh datang lagi orang kantor tuh bawa pipa besinya yang full ya, bukan kopong gitu. Cuma untungnya sipir penjara tuh kan warga lokal ya. Ya padahal mereka juga bekerja di situ gitu, harusnya ikut jahat mungkin sama kami, tapi mungkin nggak tega. Ya dihadang oleh mereka, akhirnya yang melindungi ya sipir penjara itu. Gitu, mereka juga yang diam-diam kasih kita makan. Karena kan CCTV di luar sel itu berbagai sudut gitu, resiko juga buat mereka. Ya alhamdulillah mereka, nggak bisa lupa deh saya sama mereka, jasa mereka gitu melindungi kita gitu. Dan selalu nguatin kita pasti pulang, dia bilang kayak gitu. Kalian nggak akan dipukul lagi walaupun di dalam sini tidak layak, minimal kalian tidak akan dibunuh. Dia bilang kalau mereka mau menyiksa kalian lagi, ya dia ngeluarin pisau gitu, kami yang akan bunuh mereka, dia bilang kayak gitu. Ya sampai akhirnya kami pulang, dievakuasi itu. Berapa lama setelah itu datang bantuan? Waktu itu pihak perusahaan kan akhirnya menyerah gitu karena kita ngotot ingin pulang, nggak mau bekerja kembali walaupun dibujuk pasti akan dibayar gaji segala macam berkali-kali lipat. Kita nggak percaya gitu. Udah gitu ya kalau misalkan kalian nggak mau kerja lagi, kalian silahkan pulang tapi harus bayar $1,000 satu orang. Uang dari mana gitu kan. Udah gitu, khusus untuk Novi, kalau misalkan nggak bisa bayar, kamu bawa 5 orang ke sini gitu dari Indonesia, entah keluarga atau siapa. Saya bilang nggak mau, saya lebih baik mati di sini. Saya ngomong kayak gitu kan, akhirnya ya udah kalian semua bayar biaya penyeberangan Sungai Moy aja perbatasan itu, kalau dirupiahin 16 juta rupiah gitu. Ya kita ada yang mampu ada yang enggak, ya dibilangnya kalau yang nggak mampu bayar full, kita semua akan dijual ke Laos, ke tempat perdagangan organ tubuh gitu. Saat itu ya udah hopeless lah ya Mbak. Terus alhamdulillahnya datanglah yang evakuasi, cuma 2 orang sih, nggak ada maksudnya rombongan apa, nggak ada. dan langsung dibawa kita. Berapa kalian dibawa? 20 orang. Pakai mobil? Pakai mobil. Dibawa ke Mysot itu sudah nyebrang ke Thailand itu, di ujung gitu, perbatasan itu, daerah Mysot Thailand itu udah lega sih. Udah gimana waktu itu perasaannya udah masuk? Kita hidup gitu, kita hidup loh, pulang nggak bawa duit nggak apa-apa lah, istilahnya masih bernyawa dan nggak ada yang cacat gitu. Kita nggak ada yang kehilangan anggota tubuh lah istilahnya gitu. Karena yang ngeri-ngeri memang, maksudnya kalau ada yang nggak mau kerja tuh, ada yang dia tangannya jarinya dipalu,
ada yang jarinya di palu, segala macam. Kalau saya nggak bisa sebutin namanya sih ya, maksudnya kasihan. Ya untungnya saya bukan salah satu dia yang mengalami istilahnya memang pelecehan seksual gitu. Karena nggak berani ngelawan, ditodong, ya nggak berani ngelawan gitu. Akhirnya ya gitu. Novi luar biasa, tapi kamu berani ya. Ya gimana, terpaksa sih sebenarnya. Mau nggak mau terpaksa berani. Ya saya mikirnya gini, saya di situ diperbudak kan. Mau istilahnya tetap nurut dengan mereka pun lama-lama dengan kondisi fisik saya yang waktu itu sakit parah gitu, pasti saya mati lama-lama di situ. Saya pikir ya saya lebih baik kalaupun saya kehilangan nyawa, minimal saya udah berusaha untuk bebas dari situ gitu. Sempat sakit juga waktu itu. Iya, begitu sampai kaki saya tuh bengkaknya sebesar apa ya? Sampai karena nggak boleh ke rumah sakit kita tuh. Jadi dibawa dulu ke klinik dalam compound di dalam distrik itu. Kliniknya juga mengerikan gitu kondisinya. Wah, saya dikasih obatnya aneh-aneh, dikasih obat asam urat dulu. Saya nanya kan ini obat apa ini? Nggak ngerti bahasa Chinese, obat asam urat, terus kasih obat hipertensi. Ternyata bukan. Akhirnya saya sempat udah nggak bisa minum sama sekali, nggak bisa bangun dari tempat tidur. Akhirnya bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu saya dicek jantung apa segala macam bagus, jantung, paru-paru bagus, ginjal bagus. Yang bermasalah itu yaitu gula darah. Gitu. Saya akhirnya di situ ya mengidap diabetes mellitus. Gitu. 3 hari saya sempat minta tolong juga sama dokter itu karena dia bisa bahasa Inggris kan. Kalau perawat-perawat nggak bisa di sana. Akhirnya kembali ke Indonesia kapan persisnya? Itu ke Indonesia Mei ya, tanggal berapanya lupa. Tahun lalu. Iya, tahun lalu. Cuma di Thailand dulu 3 minggu kita. Ada pengalaman apa di Thailand? Ya di Thailand. Dapat bantuan apa? Di Thailand tuh ya terima kasih banget ya, maksudnya kita difasilitasi sama IOM. Kita bisa beristirahat dengan layak gitu, istilahnya sangat layak sekali gitu. Banyak sekali lah dibantu oleh IOM gitu. Ya kita 3 minggu di sana juga katanya termasuk cepet bisa pulang karena ada yang berbulan-bulan tidak bisa pulang katanya Bu gitu. Udah gitu yang nggak tahu lah istilahnya kapan bisa pulangnya karena belum dapat surat pengampunan apa segala macam katanya. Gitu ya, kita 3 minggu termasuk cepat, walaupun itu kapan bisa pulang gitu. Tapi alhamdulillah sih lancar. Dan sehat, bisa senyum. Alhamdulillah, iya sekarang bisa senyum. Tapi ini luar biasa, terima kasih banyak Novi. Ini pengalaman yang wah, kita juga yang mendengarkan nggak percaya ya bahwa ini bisa terjadi dan begitu. Iya. Lapangan pekerjaan itu nomor 1 menurut saya. Dan saya tidak setuju dengan istilah di sini kan ada usia produktif. Menurut saya selama manusia itu masih bernyawa, dia pasti akan memaksakan dirinya untuk produktif gitu. Bu Lia, ini apa? Ini kan mungkin Novi kan hanya salah satu dari ratusan bahkan ribuan kan. Banyak sekali. Ini bagaimana kita, apalagi IOM dan yang bekerja sama-sama pemerintah, bukan saja pemerintah Indonesia. Kalau di sini kan mau tidak mau kan harus antar negara ya. Bagaimana ini dari segi ya bukan saja penolongan, tapi ke depan tuh pencegahan dan juga mungkin dari segi legal aspeknya apa yang harus kita pahami mengenai situasi seperti ini. Jadi kalau dari IOM, saya bicara atas nama IOM Indonesia ya karena kami di Indonesia. Mandat kita adalah untuk mendukung pemerintah, memastikan migrasi yang aman, migrasi yang bermartabat untuk semua, termasuk korban-korban TPPO. Nah, kerjasama kita dengan pemerintah banyak. Kita ada pendekatan-pendekatan
yang kita sebut 3P plus 1P, pencegahan, perlindungan, penuntutan, dan partnership. Dan ini kita kerjakan bersama-sama pemerintah. Tentunya dalam pencegahan kita cegah dari wilayah di mana kantong-kantong keberangkatan terjadi dengan aparatus pemerintah daerah, juga dengan pemerintah pusat. Kita memfasilitasi sosialisasi, peningkatan kapasitas, peningkatan kesadaran, awareness raising. Kita jangkau target-target daerah ini yang tadi sudah saya sebutkan, dari Sukabumi, Medan, Timur Tengah atau Manggarai. Tapi juga kita bersama Kementerian Luar Negeri belum lama ini kita mencoba untuk menjangkau lebih jauh dengan kita buat ada co-producing dengan PWNI sebuah film Semacam penyuluhan gitu, edukasi. ya, ini cerita tentang kejadian yang lebih kurang terjadi dengan seperti Mbak Novi, Through the Screen. Nah, ini Through the Screen ini kita share bukan hanya di beberapa daerah, tapi kita sebarluaskan universitas, sekolah, di mana-mana yang untuk memperluas wawasan mereka tentang apa yang bisa terjadi dengan hanya go online mencari pekerjaan tiba-tiba. Tidak tahu kita sudah ada di Myanmar, katakanlah. Dan semua itu penipuan ya ternyata. Betul. Gampang sekali ya sekarang ini modus penipuan. Kita kan nggak tahu ya apakah yang mereka katakan itu benar atau tidak, janji-janji dan lain sebagainya ternyata. Dan itu salah satu breakthrough yang kita sudah lakukan bersama-sama pemerintah. Kami sangat berterima kasih bahwa Direktorat PWNI mengajak kita bekerja sama untuk ini. Malahan ada forum-forum internasional lain yang kita gunakan untuk share film-film seperti Through the Screen ini. Jadi tidak hanya di Indonesia, jadi itu disebarkan kemana-mana. Ya. Tapi kalau kita melihat dengan pengalaman Novi di sini, ini kan akhirnya kan butuh di rescue lah, butuh ya kalau pencegahan kan mungkin bisa dengan proses, tapi nanti harus rescue-nya, tapi setelah itu juga what next, karena kan ya istilahnya ada pasti dampak psikologis juga ya dan trauma, dan kemudian mau tidak mau ya harus ini kan ya membangun dari nol lagi ya, Novi ya. Apa yang bisa yang kami lakukan atau dukungan yang bisa kita berikan adalah perlindungan, dan di mana yang kita lakukan dalam perlindungan itu dari saat kita ketahui adanya kejadian ini. Kami contoh dalam kasus 20 sekian orang yang di Myanmar itu, kita bekerja sama, diawali dengan mungkin KBRI Indonesia dengan IOM Thailand. Lalu itu turun ke KBRI, Kementerian Luar Negeri di sini dengan IOM Indonesia setelah dipulangkan oleh pemerintah. Yang kami berikan kemudian pendampingan itu dari sisi pemulihan, juga reintegrasi, trauma healing, psychological, dan lain-lain. Nah, ini kita tentu beri waktu untuk kemudian melihat dulu seperti Mbak Novi ini setelah kembali di rumahnya, kira-kira rencana ke depan mau seperti apa. Kita berikan waktu, walaupun kita touch base selalu bagaimana keadaannya, apa yang ingin dilakukan, karena kita perlu memastikan reintegrasi ekonomi atau reintegrasi untuk Mbak Novi sendiri kembali di antara komunitinya. Yang dalam hal ini mungkin kita langsung aja tanya Mbak Novi, kan setelah kembali ke tanah air dan mungkin juga dengan gudang pengalaman, yang apa kira-kira pelajaran yang bisa di-share ya supaya ini tidak terjadi lagi bagi teman-teman yang lain, tapi bagaimana juga apa yang dirasakan, bantuan seperti apa saja yang diperlukan supaya ya bisa hidup kembali lah dengan semestinya. Ya, mungkin kalau saja istilahnya di tanah air ini lebih mudah mendapatkan pekerjaan, ya itu buat saya itu nomor satu itu sih ya,
Sampai lapangan sekarang masih belum belum bisa ya. susah. Lapangan pekerjaan itu nomor satu menurut saya. Dan saya tidak setuju dengan istilah di sini kan ada usia produktif. Menurut saya selama manusia itu masih bernyawa, dia pasti akan memaksakan dirinya untuk produktif gitu. Kita punya kebutuhan gitu kan, istilahnya kebutuhan itu harus dipenuhi gitu kan. Istilahnya harus bisa memiliki penghasilan gitu. Pasti dia akan selalu produktif karena ada tuntutan kebutuhan itu. Terus kedua sih harus lebih hati-hati lah istilahnya kalau ada tawaran pekerjaan, banyak sekali lah sekarang di media sosial tuh ya tawaran pekerjaan gitu, dan syaratnya sangat mudah gitu ya kan. Itu harus benar-benar, apalagi kalau ditawarinnya di kawasan Asia. Apalagi kalau di Asia, misalkan kalau dia bilang di Singapura, Thailand gitu, itu tidak akan mungkin langsung dibilang akan di Myanmar itu nomor satu, tidak akan mungkin. Pasti dibilangnya kalau yang akan dijual ke Myanmar tuh biasanya tawaran pekerjaan di Thailand. Kalau untuk judi-judi online dia misalkan tidak akan langsung dibilang direct di Kamboja kerja, pasti di Singapura. Dan transitnya pasti di Singapura, baru jalan ke Kamboja kayak gitu. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati, harus sangat cermat, teliti itulah. Terus ya bantuan untuk kita semua yang real yang kami butuhkan tuh ya sebenarnya lapangan pekerjaan sih ya. Karena di antara kami semua masih mayoritas belum bekerja tetap. Tapi kan padahal pendidikan ada kan, Ada. Mbak Novi, apa latar belakang pendidikannya dan juga keterampilan kan apa yang dimiliki sekarang saya lihat kan cukup banyak. Ada kemampuan juga kadang kita kepentoknya modal Mbak kalau mau wirausaha gitu. Dan istilahnya kalau kita mau mengajukan pinjaman modal ke bank pun persyaratannya sebenarnya tidak semudah yang ini kok. Sulit gitu, maksudnya karena saya juga pernah nyoba gitu kan, sulit udahlah nggak mungkin di ACC gitu, akhirnya ya akhirnya itu makanya kejebak, ada yang nawarin kerjaan ini ke Thailand mau, ya udah akhirnya mau karena udah berusaha di sini sulit sekali. Mungkin Bu Lia ini yang terakhir ya, ini kan cost ya, kenapa akhirnya terpaksa harus mengadu nasib di negeri orang dan akhirnya terjebak dengan tindak pidana perdagangan orang dan disiksa dan lain sebagainya. Kita lihat dulu ya, sumber cosesnya itu menurut Bu Lia apa yang faktor pendorong yang harus diselesaikan nih Mas, kebetulan ada pemerintahan baru nih harus jadi PR. Ini ada beberapa mungkin, tentu salah satunya ketidaksetaraan ekonomi. Itu yang membuat orang tanpa berpikir panjang, tidak mencari tempat aman, apapun diambil. Nah ini salah satu. Kurangnya pendidikan atau informasi atau kesadaran masyarakat tentang resiko perdagangan orang yang ada di luar sana yang sangat membahayakan. Alhamdulillah ini kita kembali masih Mbak Novi, bukan nama, tapi hal ini kan bisa saja terjadi. Jadi memang sosialisasi, pemahaman untuk masyarakat luas itu harus diberikan. Itu satu lagi. Kemudian kelemahan hukum juga menjadi penegakan hukum dan hukum itu sendiri yang dimana sering terlihat oleh para pelaku hukumannya nggak berat-berat amat kalau dihukum. Biasanya lepas-lepas aja. Nah, jadi kami juga di sini mencoba untuk bekerja bersama-sama pemerintah untuk memastikan penguatan penegakan hukum, advokasi kebijakan, lalu juga mengembangkan modul-modul untuk penegakan hukum supaya kalau ada tindak pidana seperti ini itu harus membuat efek jerahnya itu harus ada. Tapi susah apalagi dengan orang yang di Myanmar, gimana kita mau menjerat ya, mungkin bagi mereka ini sesuatu yang tapi kan pasti networking kaki tangan perdagangan manusianya itu ada di Indonesia itu ada. Tapi di luar itu ada bencana alam, ada globalisasi, migrasi yang memang membuat satu ruang kemudahan bergerak atau bergerak tanpa informasi yang cukup, dan kemudian ada celah-celah untuk orang-orang yang ingin melakukan
networking perdagangan orang ini. Menurut saya itu salah satu gambaran yang kita lihat yang masih menjadi PR. Tapi kalau untuk pemerintah sendiri, menurut hemat kami, pemerintah Indonesia sudah banyak sekali kebijakan-kebijakan yang baik. Sudah banyak undang-undang, malahan ada Undang-Undang 21 tahun 2007 itu pemerintah memandatkan masyarakat untuk terjun, sharing information, dan menjadi garda terdepan untuk memastikan masyarakat luas itu tahu tentang perdagangan orang. Jadi sebetulnya komitmen sudah ada, tinggal kita bersama-sama memang harus lebih gencar untuk memerangi perdagangan orang ini. Menurut saya seperti itu. Mudah-mudahan ke depan dengan rencana-rencana mungkin pemerintah yang akan datang ini bisa lebih gencar lagi. Malahan saya ingin juga mengangkat bahwa Satgas TPPO yang baru Agustus lalu bukan dibentuk tapi sekarang ditangani di bawah Polri, itu semoga bisa lebih gencar lagi bergerak bersama-sama, karena kami bekerja sama juga dengan pemerintah melalui Satgas TPPO untuk memberikan dukungan di mana kita bisa berikan dukungan. Jadi Satgas TPPO, Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terima kasih banyak Bu Lia dan luar biasa Novi. Terima kasih banyak atas sharingnya, insight-nya. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Tapi sekali lagi pesan dari Mbak Novi, hati-hati kalau kita berselancar di dunia maya. Sekarang banyak sekali penipuan online, scamming. Jangan kita menjadi salah satu dari korban penipuan ataupun scamming tersebut. Sekali lagi terima kasih, stay safe. Bye-bye.